Laris manis tanpa endorse artis. Apa rahasianya? Kita bedah satu persatu rahasianya di sini ya. Oke, yang pertama, produk ini tuh main di persepsi, bukan di produknya. Seperti yang saya biasa sampaikan, persepsi ini adalah salah satu alat marketing kuno yang masih sangat-sangat powerful sampai sekarang. Jadi produk ini memainkan persepsi publik. Jadi bukan fokus ke produknya, tapi ke persepsinya. Brand ini tuh nggak jual kualitas yang super tinggi, nggak standar, tapi layak jual ya. Tetap bagus, tetap layak jual, tapi bukan produk yang kualitas tinggi banget, bukan. Coba deh cek packagingnya ya, kita cek packagingnya sekarang. Jadi nggak terlalu rame banget, sederhana, elegan, nggak terlalu banyak ornamen, hanya huruf dan logo aja. Itu mencerminkan positioningnya dia ada di mana, membuat orang itu berpikir sesuai dengan persepsinya mereka. Packagingnya tuh elegan, rapi, pakai nama yang mirip brand mahal. Bisa cek nanti di Google ya, brand apa yang dipakai, yang brand mahal yang ada di luar ya, yang original. Jadi ini bukan produk bajakan, bukan, ini produk dengan merek yang lain. Cuma namanya mirip brand mahal. Desain kemasannya juga mirip. Nah, brand ini tuh nggak perlu kita ngubah produk, tapi ngubah persepsi calon pembeli. Maksudnya gini, jadi produk itu ya banyak orang jual produk serupa. Yang bikin orang beli itu nomor satu kalau di bisnis ya. Pengalaman saya selama ini mendampingin klien itu, orang itu butuh kemasan atau program yang baru. Kalau bidang jasa ya program marketing. Kalau bisnisnya jual produk berarti ke kemasan produknya, karena itu yang dinilai nanti pertama kali oleh calon pembelinya. Nah, gimana caranya kita itu mempengaruhi persepsi si calon pembeli tersebut dengan kemasan produk kita, kalau produknya bentuk fisik ya. Jadi kita hanya perlu sebenarnya mengubah persepsi calon pembeli tentang produk kita atau jasa yang kita tawarkan, supaya terlihat lebih menarik untuk mereka. Mereka mau cobain dulu deh minimal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, posisikan produk untuk pasar yang tepat. Jadi produk ini tuh nggak ngincer market yang orang kaya. Orang kaya mungkin seleranya bukan seperti ini kebanyakan ya, tapi tetap ada yang perkecualian ya. Orang kaya yang memang suka produk-produk yang murah tetap ada. Cuma sebagian besar orang kaya itu selalu beli kualitas yang terbaik. Apakah ini yang terbaik? Tentu tidak. Banyak yang lebih baik, banyak yang lebih mahal. Tapi brand ini berhasil memposisikan dirinya di pasar, di market yang tepat. Brand ini tuh nggak ngincer market orang kaya. Target marketnya adalah pembeli yang ingin terlihat keren. Tapi nggak hanya berhenti di situ aja. Harus ada lanjutannya tanpa harus bayar mahal. Jadi pengen kelihatan keren tapi tanpa harus bayar mahal. Nah, ini tuh kejadian banget di banyak bisnis. Gagalnya sebuah bisnis bukan karena produknya jelek, masakannya nggak enak, atau layanannya yang asal-asalan. Tapi karena si bisnis tersebut rata-rata ya yang selama ini masuk kita analisa di klien-klien kita, pertama kali itu mereka nggak paham siapa sebenarnya target marketnya. Kalau produk ini tuh jelas target marketnya bukan orang kaya, tapi orang yang pengen terlihat keren tanpa harus bayar mahal atau keluar uang terlalu banyak. Jadi mereka mau keluar uang tapi tidak terlalu mahal atau banyak. Jadi sangat jelas banget marketnya. Nah, itu kenapa kalau ada klien-klien baru masuk, kita selalu bantu yang pertama kali itu analisa pasarnya, kemudian riset kompetitornya dulu, supaya nanti gambarannya jelas
siapa target marketnya. Bukan produk apa atau layanan apa yang kita jual, tapi siapa yang nanti akan beli, siapa nanti yang akan bayar. Dengan senang hati loh ya, bukan karena terpaksa, tapi dengan senang hati. Harus jelas dulu siapa marketnya. Terus yang selanjutnya, jadi kita itu harus menganggap kemasan ini adalah alat marketing yang pertama kali akan ketemu orang, calon pembeli kita. Kemasan produk kita, kalau kita program ya, brosur kita, pamflet kita, konten kita itu alat marketing pertama yang ketemu sama calon pembeli. Nah, brand ini tadi tuh menang sama pembeli dengan memainkan persepsinya. Jadi dia menang banyak nih karena dia jago mengatur persepsinya tadi loh. Dengan kemasan produk, dengan namanya dan bentuk desain kemasannya. Kemasan ya di mana-mana kotak. Cuma yang namanya desain kemasan ini penempatan logonya, tulisan apa yang ada, warnanya, itu yang perlu kita perhatikan. Karena itu alat marketing yang pertama. Jelas kotaknya harus rapi. Kalau kita mau main di keren, kotaknya harus rapi, nggak boleh terlalu rame. Logonya harus meyakinkan, sampai bentuk fontnya pun juga benar-benar harus diperhatikan. Fontnya orang yang heboh sama fontnya yang elegan, orang yang keren itu beda pilihannya. Nah, dia berhasil menempatkan logo yang tepat untuk market yang tepat. Kalau anak muda yang masih ABG mungkin gak akan suka font ini. Tapi ya ini bukan target marketnya. Anak muda ABG bukan target marketnya. Oke. Nah, kalau mau dibantu nanti kita bisa bantu redesain logonya. Kalau yang selama ini desainnya biasa aja, produknya sebenarnya bagus tapi ada masalah di logonya, tagline-nya, warnanya, kemasan produknya, biar makin dipercaya. Jadi orang tuh sekali lihat tuh harusnya sudah tertarik sama produk atau jasanya Bapak Ibu dari cuma lihat penawarannya aja, baik itu kemasan maupun poster-posternya. Karena itu yang akan mempengaruhi persepsinya, orang mau beli atau enggak, yakin atau enggak. Nah, si brand ini saya salutnya itu tanpa butuh endorse artis. Karena kenapa? Sebabnya karena ini, narasi produknya tuh kuat banget, sesuai dengan fungsinya, bisa dipakai, harganya realistis, dan nggak butuh orang terkenal yang siapa pakai, semuanya pakai sandal, pakai sepatu. Terus mereka tahu gimana caranya menampilkan brand mereka dengan meyakinkan di market potensialnya. Market potensialnya tadi yang saya jelasin di atas tadi, bukan orang kaya, tapi orang yang pengen terlihat keren, tapi tanpa harus bayar mahal. Jadi kita harus meyakinkan market kita tuh seperti apa sih? Orangnya seperti apa? Cara meyakinkan market A sama market B beda. Nah, itu yang harus kita buat sistemnya. Bagaimana cara kita meyakinkan market kita sendiri. Yang paling potensial gimana cara meyakinkan mereka. Nah, selama ini saya lihat tuh banyak bisnis, terutama yang buka bisnis baru-baru ya. Mereka itu terlalu lemah di marketing organiknya. Dan terlalu mengandalkan endorse artis. Kasarnya tuh gini, istilahnya tuh kalau nggak endorse artis, nggak akan ada orang yang beli, nggak akan ada orang yang tertarik. Jadi berarti marketing organiknya lemah dong. Otomatis biaya marketingnya jadi mahal. Karena untuk mendatangkan pembelian, dia harus bayar artis yang mahal. Yang seharusnya bisa dikerjakan sama tim marketing secara organik. Nah, ini tuh perlu diperbaiki. Bagaimana komunikasi marketingnya ke publik. Supaya marketingnya lebih efisien, baik segi waktu, tenaga, bahkan uang yang dikeluarkan. Nah, kalau mau niru strateginya ini, kita nggak perlu jadi brand besar dulu, nggak perlu. Karena kita fokusnya ke bisnis. Bagaimana bisnis kita menghasilkan uang yang sesuai dengan target market kita. Kalau saya lebih cocok target market itu karena modalnya masih terbatas. Misalkan modalnya masih terbatas,
Jangan coba-coba masuk market retail karena dengan mudah kita dikalahkan sama pemodal besar, pemain yang lebih besar. Lebih baik kita punya produk atau layanan yang premium. Karena kalau kita punya produk layanan yang premium, kita bisa ngajak orang bawah itu untuk naik ke atas. Tapi kalau market kita sudah ngambil market yang bawah, orang atas itu kecil kemungkinan untuk menurunkan seleranya. Jadi marketnya sebenarnya lebih terbatas. Kita nggak bisa kreatif di masa depan. Kalau kita sudah terlanjur ngambil market yang bawah, nggak apa-apa sebenarnya ngambil market yang bawah, asalkan harus sadar diri dulu. Saya ini mampu nggak untuk berkompetisi sama pemain besar. Misalkan kita tinggal di desa banget, yang pemain besar nggak mau masuk, kita jual produk retail nggak apa-apa, karena memang target bisnis kita adalah lokal. Tapi kalau target bisnis kita nasional, kita mau main retail, pemodal besar bisa masuk ke pasar kita, ya kita buang-buang waktu di situ. Jadi lebih baik kita punya produk yang bisa dijual premium. Tetap kalau mau main produk retail yang murah nggak apa-apa, tapi masuk ke produk premium juga supaya kita punya kesempatan untuk ngajak yang bawah ini naik. Oke, jadi revisi cara jualannya aja, bukan produknya. Jadi produknya apapun, layanan jasa apapun punya Anda, nggak perlu diubah-ubah dulu. Coba revisi deh cara jualannya. Kalau masih bingung bisa ngobrol-ngobrol dulu di chat WA saya di 085649768468 atau langsung ikut program ini, remarketing bisnis. Jadi program ini tuh khusus untuk satu brand aja setiap kota atau kabupaten. Jadi nggak akan ada kompetisi dengan kompetitor bisnis Anda. Ini layanan lengkap dari kami di Edge Creator untuk membahas semuanya, merombak sistem bisnisnya, menganalisa masalah, kemudian riset tren macam-macam di situ ya, silakan dibaca. Tapi intinya adalah memperbaiki cara Anda menjual produk agar orang yang tepat lebih banyak yang tertarik. Gitu aja, silakan kontak saya di nomor telepon yang tercantum di situ. Nanti kita bisa ngobrol dulu untuk detail program ini lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.